tapi kita juga bisa bekerja. Misalnya di sini ada yang nanti akan menjadi dokter, tentu saja akan ke rumah sakit atau ke dengan pasien. Jadi kita memilih pakaian sesuai dengan kondisi. Jadi jangan ke tempat kerja makanya kaos gitu ya. Kemudian kalau misalnya saat menjadi narasumber, usahakan lebih rapi dari biasanya. Atau misalnya kita sebagai edukator, ini bisa digambar di bawah ya ada seorang orang muslimah yang terkenal, apa namanya, Astrid Ivo ya kalau nggak salah ya. Nah, dia tetap menjaga auratnya, tapi dia tetap enak dilihat gitu. Kemudian pada saat kita memakai amang tanganmu, ya sudah kita memakai pakaian seperti yang diminta oleh panitia pernikahan. Dan kita saat olahraga. Nah, kalau misalnya kita sedang bertugas di rumah sakit, kadang-kadang ada beberapa ya bertugas di bangsal, tapi pakai gamis yang terlalu panjang sehingga menyeret lantai rumah sakit. Nah, itu sebenarnya kan tidak baik ya, karena kan kita tahu lantai rumah sakit kotor, terus pulang membawa kotorannya. Misalnya menggunakan gamis yang tidak sampai menyorot dan pilih yang memang tidak menyusahkan pada saat kita melakukan tindakan di rumah sakit. Jadi intinya pilihlah pakaian yang sesuai dengan kondisi, tempat, dan waktu yang tetap menutup aurat dan sesuai dengan lanjut slide. Halo, mau saya aja yang ininya sharing presentasinya. Cepat. Ya udah. Jadi selain tadi pakaian ya, fashion kita di luar rumah, jangan sampai meniatkan untuk mencari perhatian. Jadi kan ada ya yang keluar rumah untuk mencari perhatian di lingkungan atau mencari perhatian lawan jenis. Jadi jangan sampai seperti itu. Sehingga jangan terlalu wangi dan jangan bermakeup berlebihan. Tetapnya sehat gitu ya, segar, lembab, tidak berminyak, betul, skin tone-nya merata. Kalau kita misalnya berinteraksi dengan teman-teman atau teman kerja, itu tetap menyenangkan gitu ya ketika dibersamai. Dan yang penting saya titip pesan, jaga agar tidak bau badan. Banyak karena menjaga tidak menggunakan parfum dan dia juga tidak menggunakan deodoran, tapi akibatnya karena habis berkeringat ketika didekati ada bau badan. Nah, ini penting sekali saya titip sama adik-adik sekalian tidak menggunakan apa namanya parfum gitu ya, tapi tetap menggunakan deodoran dan jaga kebersihan daerah aksila atau ke teman-teman kita yang di sekitar. Dan yang terpenting dari semua fashion tadi adalah performa dan etos kerja. Usahakan optimal. Sebagai muslimah diharapkan yang orang lihat adalah etos kerja kita, performa kita yang baik gitu. Jadi tidak berniat. Jadi pada saat seorang muslimah gitu etos kerjanya bagus, performanya optimal, orang akan mencari kita. Gitu. Akan menawarkan pada dekati kita gitu. Jadi hanya sedikit akan bahkan tidak ada yang mendekati atau mencari sebenarnya. Jadi make up itu adalah hal-hal yang paling kesekian gitu. Yang orang lihat adalah etos kerja dan performa. Sehingga di balik fashion tadi yang utama adalah kalian mempertahankan bagaimana etos kerja yang optimal sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, di sini saya akan menjadi dokter. Maka kita usahakan kita adalah muslimah, dokter muslimah yang tepat waktu gitu ya, disiplin dan bekerja sesuai dengan standar. Itu yang penting. Lanjut. Slide.
ini ada kajian fikih yang beberapa waktu lalu dibawakan oleh Dr. Setiawan LC yang merupakan ahli fikih. Untuk semua prosedur estetika itu diperbolehkan melalui 3 tahap. Jadi kita lihat lanjut yang tahap pertama. Ini boleh saya aja nggak yang megang? Nggak bisa ya. Slide. Nah, tahap yang pertama dalam melakukan prosedur estetika di bidang Islam gitu ya, di bidang Islam. Yang pertama adalah motif dan alasan. Apa alasan dilakukan oleh seseorang untuk melakukan prosedur estetika? Kalau misalnya alasan yang 4 ini, yang pertama adalah mengembalikan fungsi. Misalnya sebelumnya seseorang itu mengalami kecelakaan, hidungnya balik yang tadi, hidungnya misalnya cacat, bengkok, gitu, kemudian melakukan operasi untuk meluruskan hidung, itu boleh, karena tujuannya mengembalikan fungsi. Atau kalau misalnya ada yang tahu pasien dengan penyakit skleroderma. Skleroderma ada kelainan pada kulit yang membuat kulitnya rusak sehingga nampak legok atau bolong-bolong gitu di wajahnya. Jadi kan itu tidak enak dilihat, sehingga misalnya orang itu yang punya penyakit skleroderma ingin meratakan wajahnya, misalnya dengan diisi dengan filler yang halal, itu boleh. Kemudian memperbaiki cacat, misalnya lahir dengan bibir sumbing, itu boleh diperbaiki. Kemudian menyembuhkan, misalnya ada scar acne, terapi dari dokter kulit, itu boleh. Kemudian memperbaiki penampilan, misalnya dia punya sesuatu yang tidak lazim pada perempuan, misalnya dia punya kumis yang cukup banyak gitu ya, kan sebenarnya untuk wanita kurang lazim, sehingga dihilang. Itu yang tahap awal. Slide selanjutnya. Imam Syafi'i menjelaskan landasan yang tadi ya, semua tindakan untuk mengembalikan fungsi bagaimana Allah kita adalah bahwa tidak menciptakan manusia karena Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Ya, jadi 4 alasan tadi untuk melakukan prosedur estetika adalah boleh. Kemudian kita lanjut ke apa namanya, ya, kandungan atau konten. Jadi dalam melakukan prosedur estetika, maka hukum Islam sangat konsen dengan kandungan yang digunakan. Misalnya apakah mengandung zat yang haram. Kita tahu botulinum toksin atau botox itu kan ada beberapa yang mengandung kandungan babi. Nah, itu kita hindari. Kemudian juga apakah mengandung zat yang berbahaya, misalnya sedang in gitu ya, skincare pemutih, ternyata mengandung merkuri yang kita tahu berbahaya. Nah, itu milih kandungan setelah motif tadi ya, yang pertama motif, kemudian udah kandungan dan konten, pilih yang tidak haram. Dan yang tidak slide. Oh ya, ini sebelumnya dari tahap kedua ya, bahwa kita memilih yang halal dan tidak berbahaya. Tapi ada rukhsah seperti pada hadis ini memberi keringanan atau rukhsah kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam menggunakan baju dari sutra karena gatal-gatal yang mereka derita. Kan kita tahu bahwa seorang muslim, laki-laki muslim itu tidak diperbolehkan kalau misalnya tidak bisa dengan pakaian selain sutra. Kan kalau misalnya dia pakai bahan lain dia gatal-gatal, maka Rasul memperbolehkan gitu. Lanjut. Selanjutnya ada juga ya slide riwayat yang lain oleh Imam Nasai dalam kitab Sunannya. Jadi ada kejadian duka di hidungnya pada saat masa jahiliyah. Kemudian dia mengganti batang hidungnya yang patah tadi dengan perak. Tapi Nabi SAW memerintahkan pada menggunakan emas. Kan kita tahu bahwa menggunakan emas tidak boleh ya untuk seorang muslim. Tapi pada saat seperti ini,
di mana ini adalah dibutuhkan untuk air fajah ini, maka emas diperbolehkan. Gitu. Jadi adalah pada suatu keadaan yang mendapat rukhsah dari Rasulullah. Yang tahap 3 adalah setelah motif, kandungan, atau kontennya. Yang ketiga adalah cara. Apa misalnya mengalukan prosedur yang tidak sesuai standar, ternyata malah bikin rusak. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau kita mau memilih prosedur estetik, pilih tempat yang benar dengan standar yang kita akui, sehingga tidak merusak. Kemudian, yang penting yang saya lingkar merah, apakah tindakan itu atas izin suami kalau misalnya belum menikah dengan wali, gitu. Misalnya kita mau termasuk potong rambut, itu biasanya dengan izin suami. Atau mau mewarnai rambut, misalnya mau warna apa, tentu harus dengan izin suami untuk yang sudah menikah. Jadi kalau misalnya belum, ya tanya orang tua atau walinya. Kemudian juga cara ketiga adalah apakah ada unsur penipuan dalam tindakan estetik tersebut. Sesuai standar, jangan yang abal-abal untuk keamanan kita juga. Nah, di tadi ya setelah kita membahas prosedur estetik, kemudian kosmetik, yang paling penting adalah sehat gitu. Jadi yang bukan yang penting bukan make up gitu ya, bukan bulu mata yang cetar ya orang bilang ya, yang begini-begini itu. Bukan apa namanya warna lipstick yang bagaimana, tapi yang penting ada kulit sehat. Ini wajib untuk kita, karena fashion utama kita adalah di rumah. Kita terlihat cantik, sehat di dalam rumah untuk keluarga di suami. Nah, bagaimana kulit yang sehat? Ini gambaran dari struktur kulit normal. Seperti ini ya, kulit yang datar, kemudian tidak ada ulkus, tidak ada apa namanya papul yang berupa jerawat dan lain-lain, tidak berlebihan berminyak, tidak lebih tebal. Jadi seperti ini adalah yang bagus. Lanjut, slide. Ya. Tapi untuk mendapat kulit yang sehat tidak bisa instan. Kan kalau misalnya kita lihat iklan pakai skincare ini sehingga kulitnya glowing gitu. Kemudian pakai 10 step, 10 langkah skincare Korea gitu. Tidak. Jadi dari istilah dalam ilmu dermatologis, skincare slide. Jadi kesehatan kulit ini dipengaruhi oleh 4 utama. Yang pertama genetik dan psikologis, kemudian diet, faktor lingkungan, dan juga bahan iritan. Kita bahas satu-satu. Slide. Yang pertama genetik. Genetik itu menentukan tipe kulit, walau nanti juga dipengaruhi oleh lingkungan. Tipe kulit kan ada berminyak, ada yang kering karena punya faktor bentuk wajah, dan juga kerut intrinsik. Kerut intrinsik misalnya sekeluarga, terutama daerah matanya berkerut, gitu. Itu sudah dipengaruhi oleh genetik. Kemudian juga genetik untuk mendapat tumor atau kanker kulit, genodermatosis, ichthyosis, dan lain-lain. Nah, kesehatan kulit juga dipengaruhi oleh psikologis, misalnya stres. Ada nggak di sini yang mau ujian gitu, tiba-tiba muncul jerawat karena saking fokusnya belajar, stres gitu. Nah, itu ternyata memang sangat dipengaruhi oleh psikologis kesehatan kulit. Kemudian juga terlalu sering cemberut gitu ya, marah terus sehingga kerutannya lebih cepat. Itu benar, dipengaruhi oleh psikologis. Kemudian juga ada eksim yang dipengaruhi oleh psikologis, LSK atau neurodermatitis yang kambuh misalnya setelah stres. Nah, itu dipengaruhi kesehatan kulitnya oleh psikologis. Lanjut yang kedua. Lanjut. Apa yang bisa kita lakukan terkait dengan psikologis dan genetik ini? Nah, kita perlu mengenali tipe kulit sehingga menjadi
acuan kita untuk yang berminyak ya pilih untuk yang kulit berminyak. Kemudian kalau misalnya kita punya dermatitis atopi, tentu kulit cenderung kering, maka rutinkanlah menggunakan pelembab. Jadi untuk yang punya penyakit dermatitis atopi, pelembab hukumnya wajib, jadi menjadi terapi, bukan tambahan. Kemudian kalau misalnya keluhan penyakit genetik, karena kan kita tahu stres mempengaruhi kesehatan kulit. Jadi kurangi stres, sering ikut pengajian, kumpul dengan teman-teman, keluarga, saudara, dan tak lupa terdekat hubungan kita dengan Allah, gitu ya. Dan keluhan kulitnya minimal. Lanjut, slide. Ini kalau misalnya ada yang mau tertarik untuk mengetahui tipe kulitnya masing-masing, nanti silakan lebih jelasnya googling ya. The Bauman Skin Type Indicator. Nanti wrinkle atau tight, sensitif dan resistant. Jadi kalian masukin apakah ini nanti akan keluar satu kesimpulan apakah OSTW. Nah ini yang akan membantu kita untuk menentukan pemilihan skincare nantinya. Tapi ini pusing ya, kita slide lagi, kita cari yang lebih mudah. Slide. Umumnya kulit, jadi tipe kulit berminyak, kulit kering, kombinasi, atau kulit normal. Nah, berbahagialah bagi adik-adik atau peserta sekalian yang mempunyai kulit normal, jadi tidak bermasalah, tidak kering, dan relatif tidak bermasalah atau kadang-kadang berjerawat. Nah, yang bermasalah ada kalau misalnya tipe kulitnya berminyak, sering berjerawat, buntusan. Kalau misalnya sudah aktivitas siang gitu, kulitnya mengkilap gitu ya. Karena terlalu berminyak. Kan kalau kulit kering biasanya karena atopi bersisik gitu ya, wajahnya kering banget. Kemudian kalau pakai skincare yang asal-asalan langsung merah, iritasi, terus rasa kencang gitu ya. Terus yang daerah zona T sini ya, zona T, kemudian sering berjerawat juga daerah zona T tadi, tapi sebelah sini kering gitu. Itu biasa tipe kulit yang kombinasi. Kenapa kita butuh mengenali tipe kulit ini? Slide. Karena kita untuk memilih skincare, misalnya kalau misalnya kulit kita berminyak, maka pilihlah skincare yang ada tulisannya oily free, minyak atau non baik pelembab wajah maupun pelembab badan. Kalau kulitnya kombinasi, ya dia selain butuh oily free skincare juga butuh pelembab. Dan kalau misalnya kulit normal, kita bisa memilih skincare untuk kulit normal. Dan jangan lupa kalau misalnya jadi jerawatnya harus dikeluarin dengan ekstraksi komedo atau facial, diterapi sesuai dengan derajat jerawatnya. Karena kalau misalnya komedo yang tidak dikeluarkan atau tidak ekstraksi, kemudian terus bertumpuk sebum di bawah komedo, dia akan menjadi jerawat yang radang. Jerawat, kan yang merah gitu ya. Kalau radangnya lagi parah, jadi jerawat batu. Nanti dua masa SMP atau SMA-nya jerawatan, sekarang menikmati hasilnya banyak bopeng-bopeng jerawat. Itu makanya kalau misalnya ada yang punya jerawat atau komedo, sebaiknya dikeluarin, diterapi segera agar tidak menyebabkan bopeng atau scar. Nah, ini faktor yang kedua. Penyebab utama dari kanker kulit adalah sinar UV, sehingga kita penting menggunakan sunscreen. UV juga bikin kulit kusam, terus kelainan pigmentasi. Dan juga kalau misalnya kita di daerah dengan kelembapan yang kurang, usahakan menggunakan pelembab. Slide. Ini ya, jadi saya sangat menyarankan untuk semua peserta menggunakan skin protection, sun protection, bisa dari pakaian, topi, payung, dan juga ditambah dengan tadi tulisan SPF ya, SPF untuk menghalau UVB minimal 30 untuk di Indonesia, dan PA++. Apa beda SPF sama PA?
SPF ini menghalau UVB atau dua-dua merusak kulit. Dan banyak yang tidak tahu bahwa tabir surya ini dia akan sudah tidak efektif setelah 3 atau 4 jam. Jadi tidak ada efek proteksinya lagi. Oleh karena perlu diulang. Saya sudah mengajarkan pada pasien gitu ya menggunakan tabir surya sebelum berangkat kerja atau sebelum sekolah, habis sholat zuhur pakai lagi, kemudian habis sholat asar sebelum pulang pakai lagi. Jadi terproteksi dari sinar UV. Ya, lanjut. Yang ketiga adalah diet. Jadi kalau misalnya kurang minum air putih, kulitnya kering. Dan kita tahu bahwa banyak-banyaklah makan buah dan sayur mengandung antioksidan yang penting untuk kesehatan kulit. Untuk tipe kulit gampang berbisa mungkin hindari gorengan atau produk susu atau yang berminyak lainnya. Karena bisa menjadi pencetus jerawat. Lanjut. Slide. Yang keempat. Ini contoh pengaturan makan ya. Jadi sebaiknya dalam piring kita, bisa dilihat sini ya, 30% makanan pokok, 20% lauk, 20% buah, persen sayuran. Gitu. Itu adalah makanan yang dianjurkan oleh Germas dari Kemenkes. Ya. Lanjut. Slide. Kalau ini boleh nggak? Yang kiri kan karbo semua ya. Tapi yang kanan lumayan lah ada satu ceplok telur protein. Tapi tetap saja jumlahnya kurang. Ya sekali-sekali boleh. Pertama malas saya bikin itu, tapi jangan sering-sering. Usahakan tetap ada seratnya, ada sayur, buah dan karbonya dikit aja. Keempat, nah tadi kan saya bilang di awal kan lagi ngetren nih skincare online gitu ya. Nah, sebaiknya karena bisa dikit iritasi, sehingga kalau udah iritasi malah susah diterapinya. Jadi pilihlah yang minimal pewangi, dan yang misalnya kalian ragu, silakan konsul ke dokter spesialis kulit. Lanjut, slide. Nah, selain tadi diet, kita juga butuh aktivitas fisik. Usahakan dalam sehari ada olahraga gitu yang dinamis. Kan di FKUI ya, dia walaupun sudah senior dia nggak mau naik lift, padahal departemennya lantai 4, jadi selalu naik tangga. Karena kenapa? Karena dia nggak sempat ke olahraga, jadi olahraganya adalah dengan naik tangga. Kan lumayan ya, udah belum. Kita malah menyuruh silakan naik lift gitu dok, tapi dia menolak. Kemudian kalau misalnya ada yang ngekos, kalau laki gitu ya, itu lumayan. Ya, lanjut slide. Nah, sekarang kita bahas ke skincare. Slide. Dari Perhimpunan Dokter Kulit Indonesia gitu, ada beberapa saran. Jadi dibilang bahwa kulit yang sehat itu ada kulit yang lembab gitu ya. Beda ya, kulit lembab sama kulit berminyak beda. Kalau oily itu air kan, namanya airnya yang cukup. Nah, kalau saya membagi skincare ini menjadi skincare yang wajib dan yang mubah atau boleh. Nah, ini termasuk yang wajib yang pertama, perawatan secara umum. Jadi harus menggunakan sabun yang berpelembab untuk badan ya, juga untuk wajah sesuai sabun wajahnya dengan tipe kulit. Lalu mandi dengan air yang dingin, dan kalau misalnya sedang tidak enak boleh dengan shampoo. Dari mandi rutin menggunakan pelembab di wajah, bibir, dan badan, dan aplikasikan lagi pada siang atau sore hari. Kemudian cuci wajah rutin 2-3 kali sehari. Kalau misalnya kita sedang ada aktivitas yang menggunakan make up,
Misalnya foundation yang boleh dengan menggunakan milk cleanser dulu, baru dengan menggunakan sabun. Dan yang tadi tak lupa adalah skin protection ya. Alhamdulillah kita sebagai muslimah kita punya alarm atau warning gitu ya, bahwa 5 kali sekali kita akan berwudu yang akan kena dengan air. Itu lumayan membantu melembabkan kulit. Lanjut, slide. Ini yang tadi perawatan secara umum. Nah, ini cara mencuci wajah yang benar, sabun antiseptik, karena akan bikin kulit tambah kering, kemudian gatal, dan jangan digosok terlalu keras saat mencuci atau mengeringkan wajah. Ada ya kalau misalnya gitu ya, karena tujuannya katanya mau menghilangkan kotoran, tapi tidak, malah mengangkat kulit-kulit yang kita butuhkan yang paling atas, jadi malah bikin tambah kering. Jadi ini kan mungkin masih SFH atau WFH. Nah, saat jerawatnya kambuh, penyebabnya adalah karena dia di rumah, dia malah cuci wajah. Jadi mandinya sekali sehari. Karena mandi sekali sehari, jadi mandinya habis zuhur, sehingga cuci wajahnya juga sekali. Nah, kotoran yang dari malam itu masih menempel di wajahnya. Kalau menempel, menutup pori-pori, bikin komedonya tertutup, karena lama-lama akhirnya bikin jerawatnya radang. Gitu ya. Saya datang ke saya karena dia malas cuci muka. Jadi kalau kalian di rumah tetap rutin mencuci muka, sesuai tadi yang disarankan. Kemudian kalau kita pilihlah sabun pencuci muka yang sesuai dengan tipe kulit, dan jangan sering-sering menggunakan scrub. Scrub hanya boleh seminggu sekali. Gitu. Terutama pada saat sedang terlihat lebih kotor itu boleh. Tapi jangan digunakan rutin setiap hari. Nah, sekarang prosedur wajib yang kedua. Tadi kan perawatan. Yang tadi balik slide kembali. Nah, ini. Menurut saya ya, sebagai dermatologis, yang terdiri dari krim malam, krim siang, dan tabir surya. Ini yang wajib digunakan untuk mendapat hasil yang optimal. Krim malam biasanya terdiri dari asam retinolat, alfa hidrokinol, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan saat itu. Misalnya datang dengan keluhan flek, maka kita meningkatkan hidrokinolnya. Kalau dia ada keluhan jerawat, maka kita tambah yang lain. Ini wajib. Kemudian krim siangnya pagi sore, biasanya kita bilang krim pagi sore adalah utamakan menggunakan pelembab, AHA atau niacin atau azelaic acid dengan kebutuhan kulit saat itu atau tipe kulitnya. Dan yang tadi sudah disebut di awal, hal yang wajib ketiga adalah tabir surya yang minimal mengandung SPF 30 untuk di Indonesia dan PA++. Dan direaplikasi kulit yang sehat, segar, cerah, warna kulitnya merata dan awet muda. Jadi sebenarnya kita mulai skincare dari sekarang itu efeknya bisa sampai kakek nenek. Kenapa? Karena dia akan mempertahankannya kulitnya tetap muda selalu, sehingga hasil akhirnya ada awet muda. Nanti ada bisa melihat gitu ya, orang-orang yang seumuran itu berbeda. Jadi akan terlihat lebih awet muda. Karena memang mengembalikan fitrah kulitnya sebenarnya. Sedangkan yang tidak menggunakan skincare, yang tidak menggunakan kulit kan dirusak oleh sinar UV sehingga tampak lebih tua dari yang seharusnya. Slide. Ini sun protection. Ini contoh kasus yang dipublish di Medium ya. Jadi ini ada seorang laki-laki usianya kalau nggak salah 80, tiap hari melewati jalur yang sama, di mana yang sebelah kiri itu selalu kena sinar UV, sinar matahari.
Ini udah berpuluh-puluh tahun ya. Kemudian berapa 20-30 tahun kemudian bisa lihat seperti ini. Bagian yang terkena UV kita lihat ya, kerutnya lebih dalam gitu ya, shagging atau shagging itu apa? Ke bawah gitu kulitnya, glambir gitu ya. Nah, seperti ini, lebih kerut. Kemudian banyak pigmentasi. Ini laporan kasus di Indonesia. Kita lihat betapa sinar UV memang bisa membuat seperti ini. Makanya sun protection ini wajib. Lanjut. Slide. Selain mencegah skin aging, tabir surya juga mencegah charger. Ya, baterainya habis. Ya, jadi selain mencegah skin aging, tabir surya juga mencegah pigmentasi. Kita tahu bahwa seperti melasma atau freckles, dan cetus utamanya adalah sinar UV. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai tabir surya, bisa lebih cepat lagi fleknya muncul, atau lebih banyak lagi fleknya muncul. Dan juga yang penting adalah mencegah kanker kulit. Slide. Ada gambar kanker kulit. Jadi kanker kulit kan terutama karsinoma sel squamosa atau karsinoma sel basal, penyebab utamanya adalah sinar UV yang lama dan sering. Ya, karena terjadi mutasi pada sel kulitnya sehingga menyebabkan pertumbuhan berlebihan seperti ini. Nah, kita hindari UV itu di Indonesia pada jam 10 sampai 14 karena itu adalah indeks UV tertinggi. Tapi saya sarankan sih dari awal pakai sunblock. Lanjut. Nah, ini adalah perawatan yang mubah. Mungkin banyak yang lihat di gambar sampingnya, lagi banyak banget tuh produk-produk skincare. Ada essence, serum, masker, cleanser, toner, dan lain-lain. Dan juga ada yang sedang menggunakan yang katanya alami, misalnya pakai putih telur, lidah buaya, atau teh hijau, madu, dan timun. Kalau misalnya kalian kulitnya normal dan tidak bermasalah, silahkan dipakai. Silahkan dipakai dan pilihlah yang sesuai dengan tipe kulit dan usahakan tidak berpewangi. Tapi pada saat sekali pakai salah satu produk ini ya, terus langsung muncul merah, itu di stop, jangan digunakan lagi. Karena kalau misalnya kita sudah pernah iritasi, dipakai berulang, efeknya lebih berat biasanya. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak bermasalah, silakan dipakai. Kalau misalnya iritasi, jangan digunakan lagi. Karena termasuk kulit yang sensitif, sehingga nanti bisa lebih parah. Kalau misalnya kalian seperti itu, silakan konsultasi ke dokter kulit yang terdekat. Right? Nah, ini penting nih. Mungkin di sini sebagian besar belum menikah ya. Tak jarang gitu ya mau menikah 2 minggu atau seminggu sebelumnya datang gitu untuk persiapan pernikahan. Nah, itu susah kalau misalnya kita mau dapat yang optimal. Jadi tidak bisa instan, kalau bisa sudah ada hari H gitu untuk menikah, minimal kalau bisa 3 bulan sebelumnya. Tapi sebenarnya nggak harus menikah, dari sekarang aja perawatan kulitnya, karena kita tidak tahu kapan akan menikah ya sebenarnya. Jadi mulai dari sekarang saja, kalau misalnya ada masalah jerawat, diobatin untuk khusus jerawatnya, kadang-kadang butuh peeling, facial, dan laser. Ya, lanjut. Ya, terima kasih. Silakan kalau misalnya ada yang mau didiskusikan. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Luciana untuk pemaparan materinya. Bagaimana teman-teman? Alhamdulillah ya materinya cukup bagus bagi kita para muslimah. Nah, apalagi bagi kita yang sedang persiapan untuk nikah. Nah, baik sekarang teman-teman kita lanjutkan ke sesi tanya jawabnya. Untuk link yang pertama terlebih dahulu, boleh dari teman-teman silakan mengirimkan format yang tadi, nama dan asal institusi atau asal daerah. 3 pengirim tercepat akan kami pilih untuk memberikan pertanyaannya. Baik, sudah ada satu peserta yang
Oke, baik, karena sudah ada 3 peserta tercepat yang mengirimkan nama dan asal-asalnya, sekarang langsung saja untuk link yang pertama, kita buka sesi tanya jawabnya kepada Kak Salsabila Munira Amir dari Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh. Boleh mengaktifkan mikrofonnya dan memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada Dokter Uci, penjelasannya sangat lengkap ya dokter. Mohon izin dokter, saya bertanya, kan sebenarnya standar kecantikan orang itu berbeda ya dokter. Misalnya kita ada yang tidak malu ketika ada kumis ataupun berjerawat, namun kan kita juga tidak bisa mengerem orang-orang untuk berpendapat ataupun merasa risih ketika melihat penampilan kita. Kalau sudah seperti itu, haruskah kita merubah penampilan kita dokter? Lalu untuk yang kedua, saya pernah diceritakan sebenarnya yang membuat kulit menghitam itu karena minyak, kan sama seperti keadaan kita menggoreng-gorengan gitu kan dokter ya. Dan biasanya kan sunscreen itu mengandung minyak. Menurut dokter bagaimana dokter? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih kepada Kak Salsabila Munira Amir untuk pertanyaannya. Bagaimana dokter untuk pertanyaannya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali ya. Yang pertama tentang standar cantik ya. Sebenarnya dari tadi saya bilang di awal bahwa kita semua ditakdirkan cantik. Nah, yang perlu kita pertahankan adalah cantik yang sehat. Jadi tadi saya bilang di awal ya, usahakan bahwa kulit kita di slide yang awal ya, kulit kita itu lembab, kemudian skin tone-nya merata, tidak berjerawat, kemudian apa lagi tadi ya. Nah, itu adalah standar yang kita harapkan. Jadi insya Allah semuanya sepakat bahwa yang cantik itu adalah jerawat tidak parah. Mungkin memang bagian orang tidak bermasalah gitu ya. Tapi kita juga harus mempertahankan bahwa keluarga kita, gitu, suami, teman kita enak melihat gitu. Mungkin beberapa orang gitu ya, karena kita ngomong gitu ya sama seseorang jerawatnya lagi banyak, kadang-kadang fokusnya terpecah, kadang pernah gitu enggak? Kadang-kadang nggak memperhatikan apa yang dibilang, sama liatin jerawat lawan bicara gitu. Jadi kalau bisa, yang kita samakan standarnya cantik itu adalah sehat kulitnya. Ya. Jadi nggak masalah, masalahnya dia cabi atau gimana. Tapi kalau bisa kulit yang sehat-sehat itu yang tadi tidak berjerawat. Kemudian kalau misalnya masalah kumis gitu ya, kalau tidak bermasalah tidak apa-apa, itu kan tersier. Tapi kalau misalnya dia keberatan gitu ya, karena dianggap beberapa tidak lazim, maka menghilangkan kumis pada muslimah tidak apa-apa. Jadi kembali lagi, kita dilahirkan insya Allah semuanya cantik, tapi harus dipertahankan sehat kulitnya. Yang saya tekankan sehat ya. Nah, sehat itu tidak berminyak, tidak berjerawat, karena kalau misalnya kita tidak mengobati jerawatnya, nanti akan menjadi bopeng, nanti di akhir, dan lebih susah lagi untuk diterapinya. Oh ya, bopeng ya, yang sekar bolong-bolong gitu ya. Yang ternyata sebenarnya di awal bisa kita cegah. Ya, gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua tadi apa ya? Moderator, yang kedua pertanyaannya apa? Saya lupa. Ya dokter, ini dokter, kan saya pernah dapat cerita kalau misalnya yang sebenarnya menggelapkan kulit kita itu minyak ya dokternya. Yang menggelapkan. Oh ya. Karena ada kandungan minyaknya. Jadi yang kita, jadi ini masalah pigmentasi ya. Pigmentasi ini macam-macam. Ada yang genetik, yang sudah dari lahirnya, misalnya punya kecenderungan untuk punya flek. Flek ini ada macam-macam juga. Ada melasma, ada freckles, ada nevus hori. Bisa ada teman-teman kalian yang punya dari lahir titik-titik hitam atau biru. Itu kan pigmentasi. Kemudian ada juga yang didapat dari lingkungan. Misalnya karena hiperpigmentasi pasca inflamasi. Jadi dia ada peradangan sebelum akibat panas yang berlebih, bisa karena menggoreng tadi ya, kena panas dari kompor atau api, atau dia habis berjemur matahari, kemudian radang atau merah panasnya mataharinya beberapa hari kemudian, kalau nggak diterapi jadi menghitam. Jadi penyebab pigmentasi atau kulit hitam banyak gitu. Nah,
kalau misalnya kita mau tahu sebenarnya kulit kita yang warna kulit kita yang sebenarnya bisa dicek dari bagian dalam dari lengan atas sini ya, maaf ya, di sini kalian bisa menyamakan dengan kulit wajah seperti ini. Sebenarnya masih bisa diusahakan warna kulit seperti itu, tidak bisa lebih gitu ya. Kan kita punya skin type warna kulit T1 sampai 5 apa 6 gitu. Yang memang sudah ditakdirkan skin type-nya lebih gelap atau 5 atau 6, ya sebatas itulah. Tapi kita perbandingannya adalah di bagian dalam telapak tangan. Kalau misalnya jauh, wajahnya jauh lebih gelap, itu bisa kita usahakan lebih cerah. Ya tadi menggunakan sunscreen atau menggunakan skincare untuk mengembalikan warna wajah atau skin tone sesuai dengan warna aslinya. Jadi yang menyebabkan hitam atau gelap sebenarnya bisa dari lingkungan. Ada yang belum jawab ya? Sudah, dokter. Sudah ya? Ya, jadi memang salah satu karena goreng, tapi bukan sesuatu penyebab yang utama ya menggoreng. Baik, terima kasih untuk Dr. Luciana atas penjelasannya lagi bahwa kita semua harus memiliki kulit yang sehat. Nah, terima kasih juga untuk penanya Kak Salsabila Munirah. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Kak Nada Nistrina dari UIN Antasari Banjarmasin. Baik, silakan kami persilahkan buat Kak Nada Nisrina untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Sebelumnya kedengaran, Kak? Terdengar. Ya, mungkin di sini saya ingin bertanya kepada dokter, mungkin ingin meminta tips gitu, bagaimana untuk hilangkan komedo sama ya mungkin bekas luka gitu. Mungkin itu saja. Bekas lukanya apa bentuknya? Keloid atau hiperpigmentasi pasca inflamasi? Apa ya? Mungkin kayak bekas gigitan gitu. Halo, Sasa jelas nggak? Bagaimana? Ya, saya coba jawab ya. Saya coba jawab ya, bagaimana menghilangkan komedo. Jadi penyebab komedo adalah pori-pori itu yang tertutup oleh kotoran yang cukup lama. Biasanya pada orang yang tipe kulit berminyak. Kenapa? Kalau tipe kulit berminyak, itu kan lengket ya, ada minyak sehingga kotoran yang ada di lingkungan tuh nempel. Itu nempel, kemudian tidak rutin cuci muka, sehingga tetap tertutup pori-porinya, keringat yang keluar tidak bisa keluar, sehingga tertutup bikin komedo, itu utamanya. Jadi yang pertama adalah kita pastikan bahwa rutin mencuci muka, sehingga kotoran yang yang dari luar tidak menempel lama. Kemudian kalau misalnya kita punya tipe kulit berjerawat dan bermasalah dengan komedo, maka gunakanlah skincare yang sesuai dengan tipe kulit. Jadi selain cuci muka teratur, biar tidak muncul lagi komedonya, krim malam dan pagi sore itu salah satu tujuannya adalah anti komedogenik. Jadi dia menghambat pertumbuhan komedo. Yang pertama. Ketiga, kalau sudah ada komedo, harus dikeluarkan dengan ekstraksi komedo, atau misalnya orang bilang facial ya. Jadi yang utama adalah bukan pijit-pijitnya sih, tapi diekstraksi, dikeluarin komedonya sehingga tidak menyumbat pori-pori dan tidak membuat papul atau jerawat yang meradang nantinya. Nah, itu. Nah, kemudian untuk komedo yang superficial, kadang-kadang bisa dibantu dengan scrub ya, cuci muka yang scrub, atau apa namanya yang diangkat itu ya, ada bisa beli di supermarket yang ditempel di hidung yang diangkat, itu bisa. Tapi untuk komedo yang dangkal atau superficial, tapi untuk komedo yang dalam butuh bantuan tenaga ahli untuk dikeluarkan dengan ekstraksi. Itu yang pertama tentang komedo.
Yang kedua tentang bekas luka. Bekas luka ini ada bermacam-macam. Misalnya lukanya dangkal, itu hanya menyebabkan perubahan warna semata-mata atau makula hiperpigmentasi pasca inflamasi. Atau yang kedua scar. Scar juga ada bermacam-macam. Scar yang datar atau atrofik, yang legok gitu ya, atau yang sedikit meninggi, hipertrofik atau bahkan keloid. Keloid tahu ya, kayak dagingnya tumbuh lebih besar dari bekas lukanya. Nah, kalau hiperpigmentasi pasca inflamasi atau warna saja kehitaman, itu biasanya penggunaan perawatan malam dan pagi sore. Kalau malam terutama ditambahkan hidrokinon untuk menyamarkan hiperpigmentasi atau bercak. Sedangkan kalau misalnya bentuk bekas lukanya yang legok, kadang perlu dilakukan sejenis operasi, misalnya subsisi, gimana saya jelasin bahasa awam. Pokoknya ada suatu prosedur gitu ya menangkat. Kalau misalnya bekas lukanya ada keloid, terapinya beda lagi. Misalnya dengan disuntik kortikosteroid intralesi atau misalnya pernah mendengar KIL. Jadi disuntik steroid, diharapkan nanti yang keloid itu akan mendatar atau tipis. Gitu. Jadi tergantung bekas lukanya seperti apa. Sudah. Baik. Terima kasih untuk Dr. Luciana. Bagaimana untuk Kak Nada Nisrina? Apakah sudah jelas untuk jawaban dari pertanyaannya? Ya, alhamdulillah cukup jelas. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Baik, terima kasih banyak dokter. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu dari kita persilahkan kepada Kak Nindya Khairunisa dari Universitas Pajajaran. Di sini sudah mengirimkan pertanyaan. Bagaimana untuk Kak Nindya, apakah tetap ingin menanyakan melalui mikrofon atau ingin dibantu oleh membacakan pertanyaan oleh moderator? Izin jawab langsung dari saya. Ya, baik. Silakan Kak. Jadi di sini ada pertanyaan dok, mengapa kosmetik bisa haram dan bagaimana atau proses mana yang menyalahi? Proses mana yang apa? Izin Yang menyalahi. menjelaskan lebih lanjut. Ya. Silahkan Kak. Ya, baik dokter. Izin bertanya. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya yang begitu baik, Masya Allah. Nah, dok, izin bertanya. Sebetulnya kan kita sebagai seorang muslimah harus mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu yang tentunya halal, dok. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa sih atau kenapa entah itu ingredient ataupun proses yang menyebabkan sesuatu kosmetik itu bisa haram. Soalnya beberapa tahun kebelakang ini kan sedang ditekankan banget bahwa kosmetik itu halal ya, kosmetik itu halal. Ada sedang trending gitu intinya. Nah kemudian padahal yang saya lihat sebelumnya itu kosmetiknya juga tertera logo halalnya gitu dok. Nah pertanyaan saya itu mengapa dok suatu kosmetik itu bisa dikatakan haram? Terima kasih dok. Terima kasih. Sebenarnya tadi yang terputus-putus nggak sih? Apa saya yang terputus-putus ya? Tadi Iya nggak dok, terputus-putus ya? sedikit terputus-putus dok. Mungkin pertanyaan ini. Tadi pertanyaannya saya tangkap adalah pada saat kapan kosmetik disebutkan haram ya? Iya dok. Ya, bismillah. Jadi sebenarnya kita tidak bisa langsung menyebutkan sesuatu itu haram. Tadi sesuai dengan yang saya presentasikan, ada beberapa tahap dalam prosedur kosmetik atau estetika ini. Jadi kita memperhatikan 3 tahap. Yang pertama adalah motif dan alasan. Jadi walaupun kandungannya ini aman, tapi kalau misalnya alasan kita tidak baik, jadi jatuhnya juga haram. Yang pertama ya. Pertama adalah motif. Jadi motif yang diperbolehkan adalah menggunakan kosmetik atau prosedur estetik adalah yang mengembalikan fungsi, memperbaiki cacat atau menyembuhkan, dan juga memperbaiki penampilan. Yang pertama, udah di, bukan ya.
Yang pertama, jadi dilihat dari motifnya dulu. Kalau motifnya memang sesuai gitu ya, tidak untuk tujuan yang tidak baik, maka diperbolehkan. Yang kedua adalah kandungan apa konten. Jadi kalau misalnya jelas-jelas kosmetiknya mengandung sesuatu yang haram, misalnya mengandung babi, maka jatuhnya kosmetiknya haram. Atau mengandung bahan yang berbahaya, malah merusak kulit, maka jatuhnya juga tidak diperbolehkan. Itu tahap yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah caranya. Misalnya caranya ada unsur penipuan gitu. Misalnya ada klinik kecantikan gitu bilang dijamin keluar dari sini kulitnya putih seperti apa tuh yang memutihkan tuh Michael Jackson gitu kan. Itu kan kita pasti ini ya apa namanya aneh gitu ya, ada unsur penipuannya, maka itu haram. Kemudian apakah dapat izin dari orang tua atau suami, itu yang kedua. Kemudian apakah banyak mudaratnya, itu. Jadi sebenarnya untuk menentukan haram atau tidaknya ada tahapannya, ya, dari pertama motifnya, kemudian konten atau kandungannya, yang ketiga adalah caranya, gitu ya. Baik, terima kasih dokter. Jadi untuk jawabannya, jadi yang saya tangkap di sini dia itu tergantung dari unsur dan cara pemakaiannya. Nah, baik Bentar, teman-teman. saya ganti internet bentar ya. Internetnya agak mulai bentar ya. Baik dokter. Tes, tes. Tes, sudah jelas? Sudah dok. Ya. Tadi udah mulai goyah internet yang pertama. Saya ganti. Iya. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, jadi untuk sesi tanya jawab pada link 1 sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan kepada link 2. Baik, Dok, untuk link 2 karena moderatornya berhalangan untuk masuk ke link kedua, jadi sementara pertanyaannya dikoordinir sama MC terlebih dahulu. Nah, jadi di link kedua ini sudah ada pertanyaan, Dok. Pertama dari Ismiati Tanjung dari Bekasi. Pertanyaannya kira-kira begini. Assalamualaikum dok, izin bertanya, kulit saya sensitif dan berminyak. Saya disarankan untuk ke dokter SPKK. Jadi untuk mengaplikasikan serum atau toner atau masker itu bagaimana ya dok? Terima kasih banyak dok. Ya. Jadi gini, sebelum kita mulai ke perawatan yang di dokter kulit, pasti banyak yang bertanya ya, bagaimana memilih skincare yang bisa beli di luar, misalnya di supermarket atau di online, gitu. Jadi sebelum ke SPK saya mau mengasih sharing dulu ya tentang pemilihan skincare yang bisa beli tempat ke dokter kulit atau kadang-kadang kan dokter kulit misalnya biayanya lebih besar. Nah, yang pertama kalau misalnya mau membeli skincare yang ada di supermarket atau online, pilihlah sesuai dengan tipe kulit. Tadi kan kita udah sharing ya tentang tipe kulitnya. Kalian bisa melihat ke kulit masing-masing kira-kira yang mana nih. Jadi pilih yang seperti itu. Dan hati-hati kalau misalnya benar seperti pertanyaan tadi ya, kalau kulit sensitif sebenarnya hati-hati, maka lebih baik konsul ke dokter kulitnya. Yang kedua, ketika kita memulai membeli skincare, maka pertama kali belilah skincare yang kemasannya paling kecil. Jadi kalau misalnya kita pakai, kalau misalnya ternyata iritasi, beli yang besar kan kita nggak rugi gitu ya. Jadi pilih yang paling kecil kemasannya. Kalau kita pakai sekali tidak apa-apa, pakai berkali tidak apa-apa, maka itu boleh dilanjutkan. Gitu. Tapi kalau misalnya sekali pakai merah, iritasi, maka stop, jangan pernah dipakai lagi. Gitu.
Nah, sekarang kembali ke pertanyaan. Kalau kulit sensitif dan berminyak, disarankan mengaplikasikan serum dan toner. Nanti kan mungkin akan ada beberapa krim atau toner akan diberikan oleh dokter. Tadi yang saya sebutkan sebenarnya terapi utama adalah krim malam, pagi sore dan sunblock. Jadi serum, toner itu boleh atau hukumnya mubah, serum, toner, masker boleh. Tapi kadang-kadang kan yang dikasih banyak ya, dari serum, toner, tapi kita memilihnya adalah gunakan yang paling encer dahulu dan ditutup dengan yang paling berat. Jadi kalau misalnya kita di sini toner atau essence itu kan paling encer ya. Olesin dulu, kemudian baru dilanjutkan dengan serum, kemudian baru krim pagi sore, kemudian baru sunscreen. Itu urutannya. Gitu. Jadi yang paling encer dulu dan terakhir yang paling berat. Dan kalau saya menyarankan jangan, kalau misalnya tidak perlu banget, jangan sering-sering menggunakan foundation atau cushion. Jadi kalau bisa ya kalau mau krim pagi sore aja, sunblock, sama kalau mau biar nggak terlihat berminyak pakailah bedak baby atau bedak tabur. Saya juga pakainya bedak baby karena kan nggak terlihat berminyak tapi tetap tidak menutupi pori-pori. Gitu. Tapi kalau misalnya pada suatu keadaan misalnya sedang ke kondangan atau sedang jadi narasumber butuh pakai cushion boleh, tapi pada saat mencucinya biasa butuh double cleansing kalau misalnya sedang pakai foundation atau cushion. Jadi pakai nih cleanser dulu baru pakai sabun cuci wajah. Gitu ya. Kira-kira menjawab nggak? Kalau masker, maksudnya masker yang itu kan boleh digunakan seminggu sekali. Masker yang peel off atau yang enggak gitu. Lanjut. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Sebelumnya dari Kak Ismiati Tanjung, apakah pertanyaannya sudah terjawab Kak? Oh ya, sudah terjawab ya, Alhamdulillah. Lanjut dok ke pertanyaan kedua oleh Kak Noninda dari UPN Veteran Jakarta. Pertanyaannya, Assalamualaikum dok, sebelumnya saya izin bertanya, normalnya berapa lama bekas jerawat yang menghitam itu hilang? Dan ada tidak hal-hal yang bisa membuat bekas jerawat justru malah menjadi parah? Itu pertanyaannya dok. Boleh dok untuk dijawab? Iya, jadi bekas jerawat ada banyak ya. Ada yang kemerahan. Jadi dia jerawat tuh akibatnya merah itu ada. Ada yang hiperpigmentasi atau kecoklatan. Becak-becak yang ketiga adalah scar. Scar itu bisa 3 macam juga. Ada yang scar datar, scar yang malah meninggi atau hipertrofik, ada yang scar yang legok, ya bopeng-bopeng. Untuk yang kemerahan, biasa di dokter butuh terapi tambahan jenis anti radang. Kalau misalnya bekas jerawat yang menghitam, itu pertanyaan ya. Ini berbeda-beda tergantung dari respon kulitnya masing-masing. Kadang-kadang butuh waktu 1-3 bulan dari awal, atau bahkan sampai berbulan-bulan tidak hilang. Kenapa tidak hilang? Pada saat sudah mulai perbaikan, muncul jerawat yang baru. Jadi jerawatnya berulang. Jadi mulai dari awal lagi nih startnya, gitu ya. Makanya kalau misalnya ada jerawat, sebaiknya diobati agar tidak menyebabkan bekas, gitu. Dan yang juga penting gitu ya, jangan memanipulasi jerawat. Misalnya ada jerawat tuh dipencet sendiri, nah itu malah bikin tambah radang gitu ya, dan malah bikin tambah bekas gitu. Jadi kalau misalnya ada jerawat yang besar, sebaiknya ke dokter akan disuntik, biasanya suntik ya. Gitu. Jadi yang bisa membuat malah makin parah adalah manipulasi dari pribadi gitu ya, dikopek-kopek sendiri, dikeluarin sendiri, dipencet, bahkan ada yang nusuk pakai jarum pentul. Aduh, kita nggak tahu itu jarum pentulnya steril atau enggak, takutnya ada tetanus gitu ya, itu jangan sampai. Dan juga faktor pencetus jerawat ini banyak, dari faktor stres bisa, dari faktor kebiasaan saya malas cuci muka bisa. Jadi kalau misalnya dia ada jerawat tapi tidak di manner gitu ya, tidak mencuci wajah dengan benar, atau bahkan memilih terapi jerawat sendiri yang ternyata tidak cocok malah bikin tambah parah, itu ada kasusnya. Jadi kalau misalnya jerawatnya parah, kita tahu bahwa jerawat ada tiga derajat, ringan, sedang, berat. Jadi kalau ringan yang sudah boleh cuman diobatin sendiri biasa dengan topikal. Tapi kalau udah mulai sedang, jerawat merah atau radangnya banyak, sebaiknya diobati untuk mencegah bekas jerawat tadi.
Nah, kalau misalnya bekas jerawatnya hanya makula hiperpigmentasi atau hitam, itu biasanya kita terapi dengan menggunakan krim perawatan yang tadi ya mengandung hidrokinon, juga retinoat, dan juga krim pagi sore yang biasanya mengandung AHA. Itu ya untuk mengobati bekas jerawat. Kalau misalnya sudah sangat mengganggu, ya saya sarankan untuk konsultasi ke dokter. Jadi jangan takut untuk konsultasi ke dokter kulit. Banyak dari teman-teman atau awam gitu ya, takutnya ketergantungan gitu ya karena berobat ke dokter kulit. Ada yang nggak berpendapat seperti itu? Jadi nggak mau berobat ke dokter kulit karena takut ketergantungan. Sebenarnya kurang tepat. Jadi pada saat ke dokter kulit, memang pada lagi banyak keluhan, kita kontrolnya sekitar 2 minggu. Tapi kalau udah terkontrol, bisa sebulan 2 bulan kontrolnya. Bahkan kadang 3 bulan sekali itu boleh, cuman untuk maintenance. Nah, ada juga yang bilang kalau lepas obat dari dokter kulit malah lebih malah hancur. Itu enggak. Sebenarnya dengan krim perawatan itu kan kita mengembalikan kulitnya yang sehat. Pada saat dilepas obatnya, dia akan kembali ke kondisi awal. Makanya kalau misalnya lepas obat jerawat, dia jerawat lagi gitu intinya. Jadi bukan berarti ketergantungan. Itu insya Allah terjawab ya. Baik, dari Kak Noninda, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah jelas? Ya, alhamdulillah sudah. Terima kasih, Dok. Baik, selanjutnya lanjut ke pertanyaan ketiga dari link kedua dari Kak Anissa Sabrina. Assalamualaikum dok, saya Anissa dari Undip, izin bertanya dok, bagaimana kandungan paraben dalam skincare ya dok? Karena paraben itu pengawet juga masih dalam penelitian, jadi masih belum dipastikan itu berbahaya atau aman. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, ini bagus ya. Kebetulan saya punya teman SPKK yang juga bekerja di Badan POM. Kita sempat diskusi mengenai ini. Jadi ada kandungan SLS, mungkin ya tahu ya, yang SLS sodium lauryl sulfat yang juga sedang dihindari orang untuk perawatan bayi, juga paraben yang kata dalam skincare. Nah, sebenarnya memang sebagian besar mengandung paraben atau SLS ini pada skincare. Tapi untuk yang sudah mendapat izin Badan POM, biasanya kandungan paraben atau SLS-nya ini sudah dalam tahap yang aman. Jadi asalkan ada kode Badan POM-nya itu masih dalam tahap yang bisa diterima oleh kulit kita gitu. Jadi insya Allah tidak apa-apa. Jadi makanya salah satu tadi setelah saya bilang kalau untuk memilih skincare kita beli sendiri, selain dengan tipe kulit, pilih yang kemasan kecil dulu dan lihat apakah ada Badan POM-nya gitu ya. Karena sudah diteliti dan dinilai dengan sangat ketat oleh Badan POM. Karena saya punya sendiri teman yang kerja di Badan POM itu. Baik, untuk Kak Anissa Sabriana, apakah sudah jelas Kak? Iya, terima kasih Kak. Oh ya, udah ya. Baik, karena ini tadi tiga pertanyaannya, sekarang yang di link kedua kan udah 3 pertanyaan, jadi sekarang bisa lanjut lagi ke pertanyaan yang ada di link pertama. Mulai dari Kak Anita ya, boleh di-handle Syarifah. Baik, terima kasih Via. Selanjutnya kita lanjutkan Aku tinggal aja. ke pertanyaan di link pertama, yaitu dari Kak Anita Korea Harahap dari USU. Untuk pertanyaannya bagaimana Kak? Apakah ingin dibacakan oleh moderator? Boleh saya yang nanya langsung nggak? Boleh, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dok, jadi kan akhir-akhir ini ada penggunaan Vitasid atau ada Palen yang gitu-gitu kan dok, yang berupa retinol dan turunannya. Jadi itu apakah aman atau apakah aman, dan juga misalnya kan dok itu ada yang pakai itu kan dok, itu penggunaannya amannya itu berapa lama gitu dok? Terima kasih dok. Baik, terima kasih untuk Kak Anita. Silakan dokter untuk jawabannya, kami persilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi benar,
krim utama perawatan terutama yang terkandung dalam krim malam itu adalah turunan vitamin A. Jadi dari retinol, asam retinoat, kemudian yang paling ringan adalah adapalen. Gitu. Jadi adapalen termasuk turunan dari vitamin A yang merupakan biasanya unsur utama dalam kandungan racikan krim malam. Nah, ini tujuannya banyak sekali penggunaan asam vitamin A ini. Dia bisa antikomedogenik, kemudian dia bisa menyamarkan pigmentasi, kemudian dia bisa memperbarui kolagen, sehingga hasil akhirnya adalah kulitnya cerah, kemudian bisa bersifat anti-aging. Nah, penggunaan asam retinoat ini insya Allah aman digunakan terus-menerus, hanya saja belum terbukti keamanannya pada saat untuk ibu hamil. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak hamil, maka retinoat ini digunakan terus gitu ya sampai lansia itu boleh. Jadi saya pernah ada pasien ya di RSCM, dia rutin gitu menggunakan dari muda asam retinoat, terus datang di kita sudah umur 70 tahun. Nah itu kulitnya bagus sekali, bagus, beda, terus memang ada kerut, tapi kerutnya intrinsik. Jadi bukan kerut yang dalam gitu ya, dia kerutnya tapi halus, jadi enak dilihat. Gitu. Bahkan saya menyarankan dari remaja sebenarnya penggunaan ini. Cuman memang kita tahu bahwa asam retinoat ini ada persen-persennya. Misalnya untuk remaja saya menggunakan 0,5%. Kemudian untuk yang udah mulai 0,05%. Dan makin maksimalnya ada 0,1%. Nah itu biasanya kita lihat dengan kondisi kulit saat itu. Kalau kulitnya sensitif ya udah kita mulai dengan yang paling ringan persennya. Dan kalau misalnya udah maintenance gitu ya, misalnya udah tercapai target dari kulitnya ya udah persennya juga yang mild gitu yang kita gunakan. Dan adapalen ada turunan yang paling ringan yang efek sampingnya paling minimal. Tadi saya mute yang di sebelah. Yang grup satu lagi dengar nggak tadi jawabannya? Alifia. Tadi saya mute nggak sengaja. Jawaban yang tadi nggak kedengeran ya? Tentang asam retinoat. Tadi saya nggak sengaja ke mute yang room yang kedua. Sepertinya kedengaran sih, Dok. Ya udah. Oke. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Nur Afifah Az-Zahra dari ULM. Silahkan Kak, bagaimana untuk pertanyaannya? Apakah ingin ditanyakan oleh moderator? Mungkin pertanyaannya saya izin bacakan dok. Pertanyaannya seperti ini kira-kira dok. ULM ingredients apa yang baik dan untuk skincare muka yang berminyak? Karena sekarang banyak skincare yang memasukkan bahan-bahan yang berbahaya. ULM apa ya? Bagaimana untuk Kak Nur Afifah? Oh, mungkin ULM itu universitasnya dok. Jadi ingin saya ulang. Untuk saya pikir kandungan apa gitu ULM ya, baik, maaf. Mohon maaf dok. Untuk pertanyaannya, ingredients apa yang baik dan untuk skincare muka yang berminyak? Karena sekarang banyak skincare yang memasukkan bahan-bahan yang berbahaya. Ya, yang pertama untuk memilih tadi ya, kita pilih yang ada Badan POM-nya. Kalau misalnya ada kode Badan POM-nya, insya Allah itu sudah aman sesuai dengan
standar yang ditentukan oleh Badan POM atau FDA, gitu ya, walaupun mengandung paraben atau SLS. Itu yang pertama. Terus untuk kulit berminyak, maka kita pilih kandungan yang untuk kulit berminyak. Biasanya bentuknya adalah bentuk krim, gitu ya. Jadi lebih banyak airnya untuk kulit berminyak. Dan kalau misalnya kulit berminyaknya parah, itu sebaiknya dikonsulkan ke dokter, sehingga sudah disarankan untuk menggunakan retinoid dan AHA. Misalnya AHA juga ada persen-persennya. Yang kita gunakan untuk pagi sore biasanya 8-10%. Itu juga ada tujuan untuk mengurangi produksi dari minyak tersebut. Ya, jadi untuk kulit berminyak, pilih yang ada tulisan skincare for oily skin atau non-comedogenic, dan biasanya bentuk kemasan itu adalah yang krim, gitu ya. Jadi hindari yang lotion yang berat. Kita tahu kalau misalnya pertanyaan lupa dijawab, jadi memilih tabir surya, gitu ya, katanya akan bikin kulit berminyak. Tidak semua. Jadi ada tabir surya yang bentuknya krim, lotion, dan juga ada yang tulisannya non-comedogenic. Jadi kalau misalnya kulit yang berminyak atau berjerawat, tetap menggunakan tabir surya, tapi pilih yang bentuknya ringan atau non-comedogenic, dan pilih yang SPF-nya tidak terlalu tinggi. 30 SPF-nya cukup. Karena makin tinggi SPF sampai 70 atau sampai ada yang 100, itu biasanya lebih berat. Itu malah lebih menutup pori-pori sehingga menyebabkan komedo dan jerawat. Baik dokter, terima kasih untuk pertanyaannya, untuk jawabannya dokter. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari link 1, yaitu dari Kak Andita dari UII. Bagaimana untuk Kak Andita? Pertanyaannya ingin kami bacakan atau ingin menanyakan sendiri? Nah, Papa saya udah baca yang ini. Iya dok. Skincare yang mengandung unsur hewan seperti snail, apakah halal? Jadi tentang hal haram tadi ya, ada 3 tahap ya. Pertama, motifnya, kemudian kandungannya, dan yang ketiga cara. Nah, yang kandungan yang selama ini kita sepakat adalah misalnya mengandung unsur babi gitu. Nah, kalau untuk kerang, bahkan ada yang terbaru adalah dari ikan nila gitu, yang sebenarnya kita makan pun tidak apa-apa. Nah, itu kalau misalnya digunakan untuk tujuan skincare, insya Allah tidak apa-apa. Asal tadi tetap mematuhi 3 tahap tadi ya, tidak apa-apa digunakan. Dan kalau memilih yang menggunakan unsur hewan, tetap pilih yang ada kandungan tulisan Badan POM-nya, sehingga sudah diuji dan insya Allah aman digunakan. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Bagaimana untuk Kak Andita, apakah jawabannya sudah jelas? Baik, mungkin bisa langsung dilanjut ke... Baik, sudah jelas. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dilanjut untuk pertanyaan di link kedua. Silahkan, Via. Baik, sebelumnya izin menyampaikan pertanyaan dari link kedua lagi. Ada pertanyaan, tapi ini satu pertanyaan aja dari link yang kedua, dari Nurunisa dari Surabaya. Oke, pertanyaannya, Assalamualaikum, izin bertanya dok, untuk penggunaan UV protector, saya dengar SPF yang terlalu tinggi justru tidak baik ya dok. Apakah ada tips untuk memilih sunblock ber-SPF yang tepat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang saya mewajibkan untuk semuanya menggunakan sunblock, terutama di wajah. Bisa juga di punggung tangan untuk kita muslimah ya. Karena memang punggung tangan, wajah yang selalu kena matahari dan lebih kena airnya. Misalnya airnya keruh, kita tahu bahwa ibu tangannya itu berkerut. Jadi kita bisa jadi dengan bila terkena sinar itu menggunakan sunblock. Nah,
Tadi saya juga menganjurkan kalau memilih sunblock, pilih yang ada tulisannya SPF, tujuannya untuk menghalau UVB, dan juga yang ada tulisan PA. Biasa PA plus 1 atau plus 2 atau plus 3 gitu. Jadi pilih yang minimal plusnya 2. PA ini tujuannya untuk menghalau UVA. Jadi yang ada SPF-nya ada PA-nya. Nah, memang untuk SPF yang makin tinggi itu makin berat, makin lengket ya. Misalnya ada yang mau ke pantai atau ada yang mau berenang, itu disarankan menggunakan sunblock yang misalnya 70 SPF-nya atau malah ada yang 100. Tapi saya tidak menyarankan untuk digunakan karena makin tinggi SPF-nya maka makin lengket menutup pori-pori. Tapi kalau digunakan sekali-kali pada saat terpajan matahari yang full banget, bisa ke pantai atau mau berenang yang kena matahari yang full gitu, maka boleh digunakan. Hanya sekali pada saat terkena matahari yang cukup intens dan pada jam-jam yang misalnya dari jam 10 sampai jam 2 di mana UV indeksnya paling tinggi. Tapi untuk penggunaan sehari-hari, untuk di Indonesia, maka SPF 30 dan pilihlah yang bentuknya krim kalau bisa. Atau kalau punya masalah berjerawat atau berminyak, pilih juga yang ada tulisannya non-komedogenik. Jadi lebih ringan lagi, tapi proteksinya ada. Gitu. Baik, terima kasih Dok atas penjelasannya. Sebelumnya untuk Kak Nurunisa, apakah jelas Kak? Baik, karena dari link kedua tadi hanya satu pertanyaan lagi, boleh di-move ke link yang pertama, karena sudah ada pertanyaan terbaru, boleh di-handle sama Syarifah. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya dari link pertama, dari Kak Vika, dari Palu. Di sini ada pertanyaannya Dok, bagaimana cara menghilangkan milia Dok, dan tips skincare yang aman buat milia. Ya. Jadi milia itu semacam mirip komedo juga, atau jadi ada sebum yang tertumbat gitu ya, nggak bisa keluar. Jadi tampilannya adalah gintil berwarna putih. Kalau kita keluarkan akan seperti nasi ya yang kita keluarkan. Jadi mirip komedo. Nah, milia ini harus dikeluarkan. Jadi dengan proses yang besar menggunakan ekstraksi komedo, dalam kadang butuh bantuan dokter. Nah, jadi sebaiknya ke dokter untuk menghilangkannya. Skincare yang ya misalnya dengan tipe kulit saja tidak bermasalah. Tapi dipastikan ini maksudnya milia ya. Jadi, sebenarnya banyak sekali tumor jinak yang tampilannya seperti milia. Orang bilang ternyata bukan. Jadi yang sering disalah bagiannya adalah komedo tertutup atau sinoma di bintil di sekitar mata atau tumor-tumor yang lain. Jadi pastikan dulu bahwa ini milia. Sumber milia menangnya adalah dengan ekstraksi dan atau menggunakan router waste misalnya dalam. Skincare-nya sesuai dengan kulit saja. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Bagaimana Kak Vika, apakah sudah jelas untuk jawabannya? Oke, baik. Kita lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya dok. Di sini ada pertanyaan dari Kak Alia Laksmi Godwin dari ITB. Pertanyaannya, adakah batasan-batasan dalam bermake up? Seperti kapan hal itu sudah dikatakan berlebihan? Apakah hanya disesuaikan dengan motif bermake up itu sendiri? Ya, Bismillah, terima kasih pertanyaannya. Jadi kan make up itu mulai dari ringan sampai yang berat. Bahkan ada yang bilang pakai bedak tabur sudah dibilang bermake up. Pakai lip balm sudah dikatakan bermake up. Memang batasannya adalah dari motif yang pertama. Tujuannya menggunakan make up apa? Gitu. Apakah mencari perhatian atau agar dilihat orang? Kalau tujuannya ke motif seperti itu jelas salah. Itu ya yang pertama.
Kemudian disesuaikan juga dengan kondisi atau keadaan atau tempat. Misalnya pada saat kita menjadi among tamu, ya otomatis kan kita diminta untuk sedikit bermake up gitu ya. Tapi tetap saja bermake upnya sesuai dengan syariah. Misalnya kita menolak untuk alisnya dicukur misalnya, terus sebisa mungkin tidak menggunakan bulu mata yang palsu gitu. Jadi tetap bermake up sesuai dengan kondisi. Misalnya dalam kondangan tidak among tamu ya sudah kita bermake up, tapi tetap sesuai dengan syariah. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Kemudian misalnya kita mau jadi narasumber di TV, itu boleh sedikit lebih cerah. Gitu. Dan yang saya sarankan adalah kalau misalnya kita sehari-hari di rumah itu boleh yang maksimal. Saya pernah ada pasien orang Arab ya, datang ke saya dengan bercadar. Terus saat dibuka cadarnya, dia pakai listrik yang merah menyala gitu, terang banget gitu ya. Saya sampai kaget juga ya kan, apa di dalamnya, ternyata ya di rumah dia seperti itu sehari-harinya. Bahkan disarankan suaminya suka, itu malah disarankan gitu, yang menggunakan make up yang sedikit wah gitu di rumah. Dan pada saat dia buka rambut, ternyata rambutnya warna merah gitu ya. Saya juga kaget juga, waduh, di luar dia pakai betul ya, pakai lupa ya, hijab gitu tuh ininya, ternyata bibirnya menyala, terus pas buka rambutnya warna merah juga. Nah, itu ada itu pakai bulan box yang penting berbeda. Kita lagi ada event Dokter, mohon maaf dok sebelumnya. Ya, nggak jelas ya? Iya dokter, untuk suaranya putus-putus. Oh. Jadi saya ulang lagi. Iya dok, sepertinya tadi hanya di bagian pertamanya yang terdengar dok. Oh oke. Jadi saya ulang ya, batasan bermake up kapan dikatakan berlebihan. Jadi pertama memang yang kita lihat adalah motifnya. Bermake up ini tujuannya untuk apa? Apakah untuk mencari perhatian? Maka itu sudah dibilang salah, gitu ya. Terus yang kedua, apakah masih sesuai syariah? Misalnya dia mencukur alisnya atau menggunakan bulu mata palsu, maka itu biasa dikatakan juga salah. Nah, yang saya tekankan adalah disesuaikan dengan kondisi. Misalnya sedang menjadi narasumber di TV, maka itu boleh sedikit bermake up. Atau dia menjadi among tamu pada suatu acara pernikahan, atau dia malah sedang nikah gitu, maka boleh tidak digunakan make up, malah tidak tidak sebagai kebanyakannya gitu. Tapi pada saat tujuan kita keluar hanya untuk tujuan biasa, misalnya bekerja, maka usahakan tidak perlu berlebihan, tidak wangi berlebihan, tapi tidak bau, tapi kulitnya tetap enak dilihat. Misalnya menggunakan pelembab bibir juga, yang tidak terlalu menyala warnanya, kemudian tidak berminyak, jadi cukup menggunakan bedak tabur. Itu untuk sehari-hari yang menurut saya. Nah, tapi kalau di rumah silakan bermake up yang maksimal.
seperti saya ceritakan tadi, saya pernah ada pasien gitu orang Arab datang dengan pakai gamis, kemudian pakai burqa ya apa namanya, yang nutup ini saya tiba-tiba lupa namanya apa. Nah pas dibuka gitu dia ternyata pakai lipstick yang merah menyala. Kemudian pas buka jilbabnya rambutnya berwarna merah juga. Dan ternyata itu diminta oleh suami, maka boleh berbuatlah yang maksimal ketika diminta oleh suami makeupnya. Jadi kondisinya tergantung ya, di rumah apa di luar dalam keadaan tujuan keluar rumahnya untuk apa, itu berbeda-beda. Yang penting adalah tetap sesuai dengan syariat, tidak menyalahi syariat dan sesuai dengan tahap tadi, motifnya, caranya, dan kandungan yang digunakan. Itu menurut saya walau alam bisawab. Baik, terima kasih banyak dokter untuk jawaban dari pertanyaannya. Bagaimana untuk Kak Alia? Apakah sudah cukup jelas untuk jawabannya? Baik, mungkin karena masih ada satu pertanyaan lagi di kolom chat, mungkin langsung saja ada pertanyaan yang terakhir dari Kak Rahma dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini ada pertanyaannya, Dok. Kalau wisuda untuk muslimah pakai make up-nya harus bagaimana? Tipis aja atau hanya pakai skincare ditambah dengan bedak bayi saja? Dan kalau reply SPF harus cuci muka lagi atau cukup pakai air saja? Terima kasih, dokter. Jadi menurut saya ya, wisuda itu sama kayak kita mau ke kondangan. Dan kadang wisuda kan kita juga diminta untuk berfoto sama keluarga. Jadi menurut saya silakan menggunakan makeup yang tipis, tidak berlebihan gitu. Karena memang untuk menyenangkan keluarga dan juga nanti juga ada di foto keluarga, biasanya seperti itu. Tapi tetap tujuannya bukan untuk mencari perhatian. Yang pertama. Kemudian yang kedua, reapply sunscreen. Apakah harus cuci muka lagi? Jadi kalau bisa cuci muka silahkan dicuci muka. Terutama kan kita menggunakan, tadi saya menyarankan sebelum berangkat, habis sholat zuhur, dimana kita sudah berwudu kan sebenarnya. Berwudu, kemudian setelah sholat asar sebelum pulang. Nah itu kan otomatis kita berwudu dan mencuci muka. Itu boleh langsung reapply. Tapi pada satu keadaan di mana kita mau keluar, tidak sempat cuci muka, tidak dalam keadaan berwudu, boleh menggunakan langsung dioleskan. Dan kita tahu bahwa sunblock ini tidak hanya bentuk krim atau lotion. Sekarang udah mulai banyak bedak atau foundation yang mengandung SPF. Kita lihat ya, misalnya ada, maaf menyebut merek, misalnya Wardah gitu. Wardah ada bedak yang udah tulisannya mengandung SPF. Yaudah kita apply aja bedaknya sedikit. Jadi tidak hanya krim. Intinya kalau bisa cuci muka lebih baik, kalau nggak bisa buru-buru ya udah di apply langsung juga boleh. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Bagaimana untuk Kak Rahmah? Apakah sudah cukup jelas untuk jawabannya? Baik, alhamdulillah sudah cukup jelas. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Dokter Luciana atas waktunya dan kesempatannya untuk berhadir memberikan ilmu kepada kami semua. Dan setelah berakhirnya sesi tanya jawab ini, selanjutnya saya akan menyerahkan kembali kepada moderator. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Luciana, dan saya sebagai moderator memohon maaf apabila banyak kekurangan selama memimpin sesi tanya jawab tadi. Selanjutnya silahkan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Syarifah selaku moderator ya. Pertanyaannya banyak banget ya teman-teman yang bertanya dan cukup interaktif juga, pertanyaannya juga bagus-bagus, terima kasih. Jadi kalau bisa aku simpulin dari pembahasan kita sampai sejauh ini, ternyata make up yang tabaruj itu tergantung kepada niat kita mau
bermakeup itu pada saat keluar itu untuk siapa. Nah, kalau misalkan niatnya untuk menarik lawan jenis itu baru mungkin bisa disebut dengan tabarruj atau jadi haram jatuhnya makeup itu. Nah, selebihnya selain dengan makeup kita juga dari pemaparan tadi dan pertanyaan-pertanyaan yang aku bisa simpulin adalah kita fokus ke menjaga apa yang udah Allah kasih ke kita. Misalkan kita dari awal dikasih kulit sensitif atau kulit normal, kering, dan berminyak, ya udah kita jaga dan mengondisikan skincare apa aja yang bisa memaintain kondisi muka kita tetap jadi sehat gitu. Bagus banget, dan ini temanya menarik banget. Selanjutnya kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Luciana juga sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan dan menyampaikan materinya. Alhamdulillah kita bisa mengakhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih kepada narasumber sekali lagi, lalu kepada moderator Terima kasih kembali, untuk mohon maaf atas kekurangan ya. Iya dok, tadi ada soundnya ya, biasanya teman-teman kalau lagi online gini kadang soundnya lah, mikrofon segala macam, tapi nggak apa-apa, insya Allah tetap jadi semangat. Lalu terima kasih kepada partisipan yang sudah hadir. Yang tadi saya lihat ada juga yang udah sambil nyatet-nyatet gitu ya teman-teman, keren banget, semangat banget, tapi nggak usah khawatir, nanti bakal di-share juga notulensinya dari panitia. Lalu terima kasih kepada media partner dari Maghrib Mengaji, Syair Islam, dan Teh Jasmine Unpad yang sudah ikut mensukseskan acara Level Up Muslimah yang kedua ini. Terusnya di layar sudah ada itu ya link evaluasi kajian, boleh di slide ke link evaluasi kajian untuk hostnya. Oke, nanti mungkin linknya juga di-share kali ya di grup. Jadi nanti ada link evaluasi kajian, itu sebagai presensi dan syarat untuk mendapatkan sertifikat teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak dapat sertifikat, terdapat insya Allah. Lalu untuk itu sebelum kita keluar, Doni udah ada yang keluar tadi ya, nggak apa deh. Karena tadi ada sesi foto bersama, jadi ini kita foto sesi fotonya 2 kali teman-teman, dan mohon maaf hanya peserta yang di view laptop aja yang kelihatan, tapi nggak apa-apa. Teman-teman kalau misalkan mau screenshot sendiri, lalu update di Instagram, tag DU3 full DFK juga nggak apa-apa, atau buat kenang-kenangan screenshot sendiri juga nggak apa-apa. Ini nggak tahu kenapa grid view-nya ada halangan ya teman-teman, jadi kita bisa mulai aja. Untuk host, kalau udah ready mungkin bisa